Shalom. Shalom yang di rumah. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kita boleh sama-sama mengingat kebaikan Tuhan. Yesus Kristus yang mencurahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Yang menebus dosa saudara dan saya. Kita hidup hari ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Amin. Sorak-sorai buat Allah kita yang sungguh luar biasa dahsyat. Mari umat Tuhan yang mencintai Tuhan, siapkan hatimu menyembah Tuhan. Amin. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus melawatmu pagi hari. Baik yang ada di rumah, konsentrasi sembah Tuhan dengan segenap hatimu. Sama-sama kita mau satukan hati, kita awali di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan. Kami hidup hari ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami. Kami hidup hari ini bukan karena hebat kami, sebab siapakah kami ini Tuhan, tetapi kami bersyukur Tuhan, Engkau yang melayakkan kami, Engkau yang menebus kami, Engkau yang mengangkat kami Tuhan, Engkau yang mencurahkan nyawamu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Engkau menyerahkan anakmu yang tunggal, untuk ada di kayu salib pada pagi hari ini Tuhan. Hati kami rindu menaikkan pujian kami. Hati kami rindu memberikan penyembahan kami yang terbaik buat Raja segala Raja Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu, kami siap memuji-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak
sembah Tuhan, sembah Tuhan. Angkat suaramu, jangan ada yang berdiam diri. Mari sembah, Yesus hadir, Dia hadir. Oh, Nyanyian darah-darahmu. Mari angkat suaramu sembah. Mari angkat tangan kita, katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Dia Yesus, Yesus Tuhan. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Kau mau nyatakan perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau yang besar, Kau yang terima puji-pujian. Kami bangga memilikimu Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Dan kami siap memujimu lebih lagi. Sama-sama katakan, amin. Sorak-sorai buat Allah kita, penebus kita yang luar biasa dahsyat, amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita buat segala apa yang sudah disediakan untuk saudara dan saya. Haleluya.
percaya Tuhan Yesus adalah penebus kita dan Ia hidup dan bangkit bagi kita semua. Mari kita berdoa buat bangsa negara kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, pagi Tuhan, kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia. Kami bawa Tuhan ke dalam tangan-Mu bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan terjadi Tuhan atas bangsa kami, atas Indonesia Tuhan. Engkau berkati Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat-Mu bagi Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat-Mu baginya untuk mampu dan menjalankan setiap tanggung jawabnya untuk bagi setiap kami Tuhan dalam setiap keputusan yang diambil Tuhan untuk kepentingan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berikan kesatuan bagi setiap aparat keamanan Tuhan. Biarlah mereka mampu dan dapat menjaga kesatuan daripada Republik Indonesia ini Tuhan. Dari setiap ancaman-ancaman dari dalam maupun dari luar Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya sesuatu yang baik terjadi atas bangsa kami negara Indonesia ini. Dan saat ini juga kami berdoa Tuhan bagi setiap gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau di seluruh pelosok negeri ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kesatuan hati bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu yang diagungkan, nama-Mu yang dimaksudkan atas negeri kami, bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan saat ini Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan. Dengan bilur-bilur-Mu Engkau telah menyembuhkan Tuhan. Mereka saat ini yang sedang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Yang saat ini membutuhkan sukacita yang daripada Engkau Tuhan, Engkau berikan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Engkau berikan kekuatan Tuhan mereka yang lemah saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan Tuhan gereja-Mu Narwastu Mujizat ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami tahu pemeliharaan yang daripada Engkau Tuhan atas gereja-Mu ini Tuhan. Setiap kebutuhan dana, setiap kebutuhan operasional Tuhan semua tercukupkan. Bahkan berlebih dan berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak David dan Ibu Maria Tuhan, sebagai gembala dan Ibu Gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan senantiasa Tuhan. Kekuatan yang baru ini daripada Engkau Tuhan, Engkau curahkan turun atas hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap kehidupannya, setiap langkahnya Tuhan, berjejakan anugerah yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita angkat persembahan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah masih persiapkan persembahan-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat anugerah, buat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang melimpah atas setiap kehidupan kami hingga saat ini, hingga pagi ini. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan. Apa yang telah kami persiapkan ini Tuhan, kami mau memberikan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu Engkau baik, Engkau senantiasa baik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan persembahan kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Dipersilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali, dipersilakan juga untuk persembahannya. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan melalui QRIS juga bisa, ada di belakangnya kursi, bisa di barcode dan juga jangan lupa diberikan keterangan atau kode di belakangnya ya. Dan juga yang di rumah bisa memberikan melalui QRIS atau transfer melalui rekening gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami persoalan, membutuhkan pertolongan dan rindu untuk didoakan, silakan mengisi scan QR berikut, maka tim pasukan doa akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Hadirilah ibadah doa malam hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 7 malam. Ibadah akan dilaksanakan secara on-site dan juga online yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Haleluya. Mari
Siapkan hati kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sama-sama katakan kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, Kau teguhkan hatiku. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Mustahil bagi. Sama-sama katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan firman-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari lebih lagi nyatakan iman-Mu. Katakan sebab aku percaya, sebab aku percaya. Senang jemaat bangkit sama-sama bangkit berdiri. Karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Amin. Percaya, Iya Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu yang tak pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Benar Tuhan, setiap kami pagi hari ini ada di tempat ini, bahkan kami yang ibadah online di rumah, kami mau tetap percaya karena firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak akan pernah ingkar setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Itu yang kami percayai. Dan ketika kami hidup di dalam firman Tuhan, maka kami sungguh percaya Engkaulah pembela dalam hidup kami. Bahkan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan pagi hari ini. Biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar ya Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah. Urapi setiap kami umat-Mu, urapi juga setiap kami umat-Mu yang ada di rumah yang sedang lagi online. Tuhan berbicara, Tuhan berfirmanlah. Buat kami mengerti kehendak Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Bisa duduk di depan Bapak Ibu? Ya enggak apa-apa, jangan takut di depan. Ya, di depan pun ada Tuhan. Di belakang juga ada Tuhan. Ya. Tapi lebih baik kita di depan aja, enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jangan semuanya bergerombol di belakang gitu kan.
Saya heran ya, kalau di gereja selalu yang paling penuh, yang paling cepat penuh yang di belakang. Iya, tapi kalau nonton apa, misalkan pertunjukan gitu, yang paling penuh di depan. Jarang yang di belakang, yang di depan tuh VIP ya kan. Tapi kenapa kalau di gereja kok mesti yang di belakang? Ya itu saudaraku ya. Jadi kalau bisa enggak apa-apa, jangan takut di depan. Ya. Haleluya, hari ini saya akan berbicara tentang Bartimius. Apa yang diperbuat Bartimius sehingga Bartimius mengalami kesembuhan dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Ya, kita baca Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ke-52. Markus pasal 10 ayat yang ke-46 sampai ke-52. Saya akan bacakan, saudara bisa menyimak ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Ayat 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51, tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ketika kita membaca Alkitab, saudaraku, di dalam pembacaan ini ayat 46 kita menemukan ada 3 kelompok. Sebab itu ketika kita membaca kita harus mulai cermat ya. Kita cermati ayat demi ayat, kata demi kata. Maka itu kalau yang sekolah teologi itu paling seneng gitu, mengeksegesis gitu ya, setiap kata. Nah, hari ini apa yang saya pelajari, saya mau bagikan buat saudara. Kelompok ini ada 3, yaitu Yesus dan murid-muridnya. Lalu kelompok apa? Orang banyak yang berbondong-bondong mengikut Yesus. Lalu yang ketiga, dikatakan dalam Markus, ini saya katakan ada kelompok pengemis. Di dalam Injil Markus dikatakan Bartimius. Seorang namanya Bartimius. Kalau saudara baca dalam Injil Matius, itu 2 orang buta, 2 orang pengemis. Kalau dalam Injil Lukas dikatakan 1 orang buta dan mengemis. Loh, kenapa kok beda? Sekali lagi, ini yang dikatakan Injil sinoptik. Dari 2 kata dalam bahasa Yunani, sin dan optik. Sin itu artinya sama, optik itu pandangan. Jadi Injil sinoptik itu adalah cara pandang yang sama. Sekalipun Alkitab menuliskan sepertinya kok beda. Yang benar 2 orang atau 1 orang? Yang benar namanya Bartimius atau bukan? Nah maka itu kita perlu belajar, kita perlu membandingkan antara 3 Injil ini. Injil sinoptik ini. Matius, Markus, Lukas. Markus menerangkan Bartimius, memberikan nama. Injil Matius dan Lukas tidak memberikan nama. Ya, ada 2 orang saja, 2 orang buta. Yang satu seorang buta dan mengemis. Mana yang benar? Nah, saya beritahu saudaraku, Bartimius itu sebetulnya bukan nama. Makanya dalam Injil Markus dikatakan Bartimius anak Timius. Jadi Bartimius ini bukan nama orang pengemis itu. Tapi ini adalah 2 orang anak, 2 orang yaitu ayah dan anaknya.
Tapi Markus menuliskan Bartimius anak Timius. Paham ya? Nah ini luar biasa, makanya Alkitab itu saling melengkapi. Biasanya yang paling diingat itu nama. Betul ya? 2 orang buta siapa namanya tidak tahu, tapi Markus memberikan nama Bartimius. Bisa paham ya? Jadi Alkitab itu bukan bertentangan. Seperti orang gila di Gerasa, yang betul 1 atau 2. Dalam Lukas 1 seorang gila. Dalam Injil lain ada 2 orang gila. Ya, 2 ternyata. Nah dalam Markus ini kita kembali lagi ke Bartimius. Saya akan bahas bagaimana apa yang diperbuat oleh Bartimius sehingga Tuhan itu menyembuhkan dia. Dia ini orang buta, ya. Turunannya ayahnya juga buta, anaknya juga buta. Bayangkan saudaraku. Turunannya orang buta, sudah tidak ada hari depan, tidak ada masa depan. Tapi apa yang terjadi kepada Bartimius? Pada ayat yang ke-47 dikatakan begini. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia apa? Berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Saya renung-renungkan, saudara. Ini ternyata Bartimius ini mencari Yesus dengan segenap hatinya. Orang itu kalau mencari Yesus dengan segenap hati, saudara mencari Tuhan dengan segenap hati, seperti Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, kamu lakukan seperti untuk Tuhan, ya kan? Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Melakukan semuanya dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Ini loh, ukurannya kalau melakukan segala aktivitas dengan hati, itu beda, Bapak Ibu. Walaupun di situ ada kelompok orang yang mengikut Yesus, banyak orang berbondong-bondong. Jadi Bartimius itu enggak pakai malu-malu, ya. Enggak peduli walaupun dia pengemis, dia berhina, kerjanya cuma minta-minta, rasanya sudah enggak ada hari depan, dianggap sama rakyat pada waktu itu, saat itu sekitar lingkungannya meremehkan dia, merendahkan dia. Tapi Bartimius ketika mendengar Yesus datang lewat di situ, Yesus akan menyembuhkan dia. Maka itu Bartimius berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dengar baik-baik. Secara jasmani Bartimius buta, tidak lihat Yesus. Tapi mata rohaninya itu loh Bapak Ibu, dia tidak buta. Saya berdoa di tempat ini semuanya anak-anak Tuhan, mata rohanimu tidak buta. Kalau buta celoko, saudaraku ya. Saya mau tanya, saudaraku, yang nyalibkan Yesus di atas kayu salib ini siapa? Sampai Yesus mati di atas kayu salib, siapa? Sadarkah kita? Ahli Taurat, orang Farisi. Itu siapa itu? Orang yang ngerti hukum Taurat dia tahu. Ya, dia ngerti, tapi dia buta rohaninya. Makanya Yesus disalibkan sama mereka, orang Farisi, ahli Taurat. Saya berdoa, jemaat Narwasti Mujizat, enggak ada di antara kita menjadi Farisi dan ahli Taurat. Amin. Ketika dengar firman Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, bukan supaya dirinya bertobat, tapi ketika dengar firman, ketika orang Farisi, orang Saduki itu, orang ahli Taurat itu dengar Yesus berbicara, yang dicari apa? Kesalahannya Yesus. Betul? Jangan sampai saudara dengar khotbah hari ini yang dicari kesalahan saya. Kesalahan gereja. Waduh, tidak akan bertumbuh saudaraku. Ya, saya sebagai pendeta pasti ada kekurangan. Ya, ada kelebihan, ada kekurangan. Ya, belajarlah dari kelebihan saya. Terimalah kekurangan saya. Karena firman Tuhan kan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Maka itu ketika kita ikut Tuhan Yesus, ukurannya itu hati.
Karena manusia ini pinter pakai trik dan intrik. Saudara tahu? Wah, triknya itu lihai. Semakin pinter sekolahnya, semakin licin, semakin licik, gitu kan? Nah, percaya program-programmer itu, semakin pinter, lihat berapa bank yang dibobol. Bahkan rekening-rekening WA saudara begitu, yes, oke, di-download habis. Baru-baru ini teman saya cerita, Pak, gara-gara apa? Yaitu yang kemarin Pak Hartono kirim itu, pemalsuan ini BCA, ini hati-hati ya, hoax. Itu cuma neken kata yes, Y tok ditekan Y, enter. Bales, 500 juta hilang. Dia bisa tahu loh, saudara, rekening saudara yang banyak, yang kosong dia tahu. Ya, jadi yang kosong tenang. Bapak peliharaku. Oh, tapi sampai kapan saudara bisa tenang kalau rekeningmu kosong terus? Saya percaya saudara tidak murtad itu sudah puji Tuhan luar biasa. Ya, itu pinter-pinter programmer loh. Makanya saya berdoa anak muda ini yang pinter-pinter ini semuanya nanti semakin pinter semakin rendah hati, semakin cinta Tuhan. Bukan tambah licin, lihai, ya, wash, lihai bujui orang. Baru-baru ini kejadian, sebuah gereja semuanya, hampir semua jemaatnya kena korban. Saudara ingat peristiwa robotik itu? Apa itu namanya itu? Robot trading atau money game, keliru, tukar uang lah. Money game, ya toh. Yang apa namanya itu ceritanya kan muluk-muluk, saudaraku. Wah, saya dengar cerita itu satu gereja, Pak, waduh, entek kabeh Pak nangis. Begitu nangis larinya kemana? Ayo, larinya kemana? Ke Tuhan, gembalane. Kewabe gembalane, wih. Ada lagi yang karena bisnis batu bara. Batu bara, saudaraku. Pertama sebulan dapat untung, wih lumayan rek, kayak 10 juta, untungnya cepet tiaw, wih 100 juta seweneng. Dengar baik ya, maling itu selalu lebih pinter, lebih lihai. Dari 100 juta untung, nyemplung nomane 100 juta. Begitu setambah akeh, itu sampai satu sebuah gereja itu korban sampai 3M enggak salah itu. Habis dia hilang langsung ke luar negeri. Sekarang yang berkibar fotonya. Fotonya saja dicari suami istri, ganteng mbek cantik, saudaraku. Kerjanya apa dia di gereja? Maaf kata ini, jangan kaget, worship leader. Apakah mereka itu cari Tuhan dengan segenap hati? Melayani dengan segenap hati? Maaf ya, ada banyak cari Tuhan bukan dengan segenap hati, tapi cari Tuhan itu cari untungnya, cari manfaatnya. Makanya kemarin saya langsung kirim berita penting, ya. Memang ada yang langsung respon ke saya. Biasa itu Pak, nggak usah serius. Oh iya, saya tahu. Memang biasa, belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi, sing sumpek iki pasti saya. Apa Pak ini, padahal. Loh siapa tahu firman Tuhan pokok firman Tuhan pepatah ngomong dalam hati dapat dioke, dalam hati sampai salah. Dalamnya laut dapat diukur. Dalam hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang tahu dan dirimu sendiri. Betul enggak? Saya ini diingatkan Tuhan, makanya saya tulis. Ya. Saya nggak bisa melarang saudara bersahabat sama siapa, berteman sama siapa, berbisnis sama siapa. Saya nggak bisa melarang. Tapi saya selalu mengingatkan kita, ya, bahwa uang itu, uang ya tetap uang. Ya, nggak untuk kembaran, kamu sahabatku, kau saudaraku, tidak ada yang memisahkan kita, nggak bisa. Ya, demi uang aja sampai rumah tangga berantakan, banyak nggak? Kemarin baru kejadian berapa bulan yang lalu, demi 150.000, bosnya sendiri dikeprok mati. Punya videonya.
Kalau mau lihat tak tunjukin mbak saya video ini. Gara-gara pinjam utang 150.000. Saya percaya enggak sekali itu pasti pinjam utang. Bolak-balik. Lek satu saya ketok pasti dikei wis. Tapi lek sepung bolak-balik saudaraku. Terus gak bayar-bayar. Ya pasti geger. Pas geger ada CCTV-nya semua. Langsung dipukul lah bos itu. Mati. 11 hari tokonya tutup terus. Warga sekitar curiga. Karena itu jual apa itu? Jual apa itu ya? Ban atau plastik saya lupa itu. Dibuka. Mati sudah bos. Terkapar. Nah saya berdoa. Supaya kita ini semuanya ya. Ingat ya. Enggak semua yang di dalam gereja ini coba toleh kiri kananmu. Itu semua malaikat Tuhan. Jangan ngomong gini, Pak David jangan menghakimi Pak. Pak ini pendeta jangan menghakimi, repot aku itu kadang-kala kalau khotbah itu ya. Kemarin saya khotbah di desa ya gitu, saya keras ya, enggak tahu firman Tuhan suruh keras ya, kewenceng saya enggak peduli di depan ada bos, ya, enggak peduli orang baru, kewenceng, mari gitu dia bilang, jangan menghakimi Pak loh. Ya apa ini? Saya khotbah terus, langsung saya bilang, saya teruskan atau saya berhenti ya? Teruskan. Repot saudaraku ya. Jadi kalau saya bilang lihat kiri kananmu, ini enggak semuanya malaikat. Saya enggak menuduh saudara setan loh ya. Saya enggak menuduh saudara, wah ini hati-hati sama ini, enggak loh ya. Enggak. Saudara, ya. Pendeta yang masuk penjara ada enggak? Oh itu loh. Karena sesama pendeta. Sesama pendeta ini, jadi tahu kan. Banyak. Jadi saya please, saya ini minta tolong, saya memberikan pengumuman itu, Tuhan tuh suruh ingatkan saya. Untuk beberapa kali saya akan share, supaya enggak ada yang lengah. Karena kita kalau di gereja ini, untung kita enggak sering nyanyi, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Untung kita enggak, sudah lama enggak nyanyi lagu itu ya. Nanti kalau nyanyi itu utang ya utang, saudaraku. Duit ya duit. Bisnis ya bisnis. Kalau saudara dibujui, jangan wabdul ke saya. Jangan terus lari ke saya. Rata-rata kalau sudah korban begitu, ayo coba jujur. Saudara lihat, kalau misalkan, saudara lihat ya, kalau sudah korban begitu di gereja, dia ke gereja kembali atau pindah gereja? Oh, pinter-pinter gitu loh. Coba kiri kanan ngomong gini, oh ternyata kita sama-sama pinter loh ya. Ngerti. Ojo sampai saudaraku ya, terjadi masalah. Ini sekarang zaman susah Bapak Ibu ya, semua pada naik. Betul ya Bu Anita ya, saya kemarin itu loh ganti oli, saya tanya berapa, dia bilang gini, anu Pak sekarang enggak tahu regane ke apal, hampir setiap hari, setiap bulan ini enggak sampai sebulan, seminggu ganti SMS ganti, naik, harga naik. Ini naik, betul ya, Bu Anita kan soalnya bisnismen. Dia kan kerja di sebuah tempat yang besar. Harganya itu naik turun ya. Naik, turunnya jarang, naiknya itu yang banyak. Ya. Maka itu Tuhan ingatkan kita, ayo iman kita masing-masing tingkatkan iman kita. Ya. Kita tidak boleh berharap sama manusia, tidak boleh berharap sama kekuatan diri sendiri, hanya berharap sama Tuhan. Kalau kemarin Rabu saya khotbah tentang percaya, kepercayaan. Hari ini saya mau luruskan, mau mengingatkan saudara. Percaya, trust itu hanya trust in God, hanya percaya kepada Tuhan. Tapi kalau sama manusia cukup believe, bukan trust, betul ya? Bedanya kan itu bahasa Inggris. Berarti apa? Jangan mudah percaya sama manusia. Apalagi yang berbaju seperti pakai jas begini, pakai dasi, lalu pelayanan di mimbar. Lalu bawa perjamuan suci, jangan mudah percaya. Tapi percayalah kepada Tuhan, amin. Makanya semua itu bisa dilihat dari buahnya, saudaraku. Bartimeus gak peduli dia pengemis, dia mencari Yesus dengan segenap hatinya. Terus dia berseru, Yesus kasihanilah aku, anak Daud kasihanilah aku. Kalau saudara berseru sama Tuhan sungguh-sungguh, yang kedua ini yang dilakukan Bartimeus. Ternyata Bartimeus itu sanggup menarik perhatiannya Yesus.
Ayat 49, Yesus berhenti. Ya. Lalu Yesus memanggil Bartimius. Yesus sampai tanya ngomong, apa yang tidak aku perbuat? Itu nanti yang ketiga, saudaraku ya. Yang kedua dulu ini, Bartimius menarik perhatian Yesus sampai Yesus berhenti. Lalu dipanggil sama muridnya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dengan hati sungguh-sungguh, enggak peduli, maaf ya, latar belakangmu pengemis, rusak seperti ini, Bartimius sudah enggak ada harapan. Tapi kalau segenap hati berseru memanggil Yesus, itu menarik perhatian Yesus. Ingat wanita pendarahan 12 tahun. Adat Yahudi itu kalau sudah pendarahan itu sudah najis. Tidak bisa kumpul sama siapapun. Itu sudah baunya tidak karu-karuan ya. Tapi wanita pendarahan ini datang bertati-tati menjamah jubah Yesus. Dia punya iman toh, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Oh, sambil tertati-tati, saya bisa bayangkan ya, 12 tahun pendarahan itu lemas gak karu-karuan. Tapi ketika berhasil menjamah jubah Yesus, Yesus katakan Alkitab ini, ada kuasa yang keluar dari diriku. Dia berhenti, dia noleh. Siapa yang tadi menjamah jubahku? Lalu dikatakan dalam Markus pasal 5 kalau saudara baca di situ. Maka tersungkurlah perempuan pendarahan ini, takut bersungkur, aku yang menjamah Yesus. Tapi Yesus enggak marah. Imanmu justru menyembuhkan kau ini. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Enggak perlu dijamah sama Yesus. Enggak perlu diumek-umek, diunyek-unyek gini, enggak. Orang yang sungguh-sungguh punya hati hanya jamah jubah Yesus. Dekat sama Yesus, mujizat terjadi. Oh, saya bayangkan kita semuanya sungguh-sungguh sama Tuhan. Sudahlah. Tidak akan susah miskin. Tidak akan susah miskin. Tidak akan miskin, saudaraku. Tidak akan susah dapat uang. Tidak akan susah saudaraku menjadi orang sukses. Asal kita ini mau dipimpin, mau dibentuk sama Tuhan itu loh. Itu yang utama. Tapi kalau motifnya ini jelek, hatinya jelek, busuk, ini yang susah, saudaraku. Susah. Cari Tuhan pelayanan topeng, pelayanan supaya apa? Sopo yo sing iso tak korbanno yo. Cari korban sing empuk sopo yo. Oh, banyak itu saudaraku. Ya, banyak. Haleluya. Jadi kalau nanti saya ingatkan lagi, saya broadcast lagi ke Narwastu Mujizat info ya. Saudara terus jangan gini, opo iki, ono opo iki? Ada apa? Enggak usah kepo, saudaraku, enggak ada apa-apa. Tuhan cuma suruh saya ingatkan kita semuanya. Ya. Jangan sampai ada terjadi seperti itu. Bisnis apapun, saudara bersahabat sama siapapun silakan. Sahabat-sahabat, tapi uang tetap uang. Kalau dia pinjem, saudara kasih rela ya kasih no. Ya. Kalau enggak rela jangan kasih gitu. Jangan sampai kalau sudah utang gak dibayar, larinya pasti ke saya. Pak David, ya apa ini Pak, utang gak dibayar, aku sekarang butuh Pak. Kalau ada duit Pak, tolong ono po aku Pak. Nah terus aku minta tolong sopo saudaraku. Ngalek kabeh terus podo datang ke saya, tolong ono aku. Nah saya minta tolong siapa? Bapak kan wakilnya Tuhan Yesus Pak. Bapak berdoa sama Tuhan Yesus. Saya balik, lah kamu kan anaknya Tuhan Yesus, kenapa kamu tidak doa? Dia pasti jawab lagi, tapi pangkatnya kan lain, saya cuma anak, bapak kan wakil, repot jauh-jauh. Aduh, kadang-kala repot. Nanti kalau pendeta marah, pendeta kok marah, kok ngamuan. Pendeta gak boleh ngamuk Pak, gembala gak boleh ngamuk. Makanya saya ini jarang ngamuk, akhirnya saya sendiri yang sakit. Sekarang saya mau merubah kan. Gak seneng, bentak sisan aja. Gak iso delus-delus ya dikeplak sisan aja Bapak Ibu ya. Ben sadar gitu loh. Wong khotbah saya ini kenceng kayak gini, kalau saya keras gini, susah kok tobat.
Apalagi sing alusan. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Tambah angel. Angel tenan tuturanmu, angel tenan tuturanmu. Arek Surabaya sampai keluarkan lagu seperti ini loh. Luar biasa memang. Ya, saya berdoa biar jemaat Arwah Mujizat kita terus sepakat, sehati, bergandengan tangan menumbuh kembangkan gereja ini. Amin. Walaupun saat ini saudara lihat sudah ada banyak juga yang tidak kembali. Ibadah di gereja sudah banyak kan tidak kembali. Tapi Tuhan kirimkan jemaat yang baru-baru. Jiwa baru-baru. Saya bersyukur itu karena Tuhan. Ya, karena jemaat juga ayo terus berdoa setiap hari. Doakan jemaat yang belum kembali. Ya, didoakan supaya dia bisa kembali. Kalau tidak kembali ya sudah, wes serahkan sama Tuhan. Setelah itu paling enak ya. Jadi Bartimius menarik perhatian Yesus. Yang ketiga ayat yang ke-50 ini. Ingat, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ini lihat, yang ketiga, Bartimius menanggalkan jubahnya. Jubah itu adalah merupakan status seseorang. Siapa dia sesungguhnya pada zaman dulu? Bisa dilihat dari jubahnya. Ya, jubah pejabat sama jubah pengemis beda enggak? Ya beda. Bartimius tanggalkan jubahnya. Dia pengemis. Dia enggak gengsi sama Tuhan. Aku pengemis Tuhan. Wes enggak mau aku enggak, dia tinggalkan, dia lari. Datang kepada Yesus. Hari ini dengar baik-baik. Kalau engkau mau datang sama Tuhan Yesus, ya, jangan engkau kenakan jubahmu, engkau merasa hebat, mungkin karena engkau pinter. Aku ini orang pinter, bukan orang goblok. Ya, aduh, firman Tuhan ngomong gini, kita ini nol besar tanpa Tuhan. Amin. Ingat manusia diciptakan pada hari ke-6. 6 itu angka bahwa kita ini nol. Nol besar. Tanpa Tuhan. Tuhan itu sediakan semua supaya kita bisa nikmati. Angka 6. Ingat, itu membuat kita ini sadar. Kita ini nol. Tapi kalau Yesus ada di depan kita, itu yang membuat hidup kita ini bernilai. Amin. Jangan kita bangga, apa yang kita banggakan sih? Kekayaan kita. Kekayaan itu seperti ada sayapnya. Sewaktu-waktu bisa terbang entah kemana. Ya, kita pun nanti mati nggak akan bawa kita deposito, nggak bawa rumah di surga. Itu yang terpenting. Di bumi ini cuma berapa sih kuatnya kita? Yang terpenting itu nanti mengakhiri hidup ini. Nah itu loh, kemana kita, itu yang terpenting kan? Makanya selagi hidup ayo serius. Cari Tuhan dengan segenap hati, jangan main-main. Ya, buat perhatian Tuhan untuk perhatian sama saudara. Lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Lalu tanggalkan jubahmu, tanggalkan kehebatanmu. Jangan merasa engkau S3 usah aku pinter, kalau untuk iso ngalakno aku paling pinter. Saya enggak pernah gitu itu. Saya selalu suka dengar orang lain khotbah. Dan saya selalu catat, saudara. Ya. Bukan ukuran gelar, tapi ukuran hatimu sama Tuhan. Banyak kok teman saya S3 juga nganggur, enggak punya kerjaan, tolat-tole bingung, ya banyak. Gelar enggak menjamin, tapi lulusan SMP pun ternyata sugih, bisa. Lulusan SMA pun kaya, bisa. Betul ya? Jadi enggak jamin, saudaraku. Makanya saya berdoa semuanya anak muda tempat ini, saya selalu doa. Kalian nempel sama Tuhan, terus nempel. Percayalah tiap langkahku akan dituntun, diatur Tuhan. Dituntun, diatur Tuhan. Sekarang yang sudah umur 40, 50 tahun saat ini, susah cari kerjaan, percaya. Tiap langkahku dituntun, diatur sama Tuhan. Tanggalkan itu semua kesombonganmu. Yang kau berkata gak iso iki, wes gak iso wis tuwek, tanggalkan.
Katakan seperti Kaleb, walaupun usia 80 tahun, tapi aku kuat seperti 40 tahun yang lalu. Itu firman Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup berkati aku. Gitu saudaraku. Amin. Ingat waktu saya ajarkan saudara membalik keadaanmu. Ya, kita semuanya punya kuasa untuk membalik keadaan kita. Firman Tuhan ngajari kita, yang sakit engkau harus berkata, aku sehat, aku sembuh. Yang miskin engkau harus berkata, aku kaya, aku sanggup diberkati Tuhan. Itu menarik hidup kita ini semangat. Ya, saudaraku, saya mau tanya jujur, kalau saudara tidak ada kegiatan di rumah cuma makan tidur, enakkah hidup seperti itu? Badannya tambah sehat atau tambah sakit kabeh? Sakit semua tuh ya. Makan terus tidur lagi. Jalan-jalan sebentar dari kamar ke ruang tamu, ruang makan, dapur, tidur lagi. Makan, ke taman, gitu lagi. Nggak ada aktivitas kerja, nggak ada aktivitas keluar, cuman di rumah terus. Ayo saya percaya. Saudara stres enggak? Stres. Makanya harus berkarya hidup ini. Tanggalkan itu semua jubah yang kau berkata enggak mungkin. Ya, sapa sih aku ini? Aku turunan pengemis. Aku ini turunan orang kiri, soro. Loh, siapa yang bilang? Orang Yesus datang ke muka bumi ini, dia raja di atas segala raja. Ya, dia kaya, rela jadi miskin supaya kamu jadi kaya. Kan itu, Tuhan tidak pernah buat kita ini jadi miskin, selalu kurang. Ini loh, harus dirubah. Mindset berpikir kita ini harus dirubah. Amin. Ini ternyata Bartimius, sekalipun dia ini orang miskin, pengemis ya, hidup dengan belas kasihan orang lain. Ternyata Bartimius ini bukan tipe orang yang malas. Yang tidak mau bangkit dari keadaan seperti anggapan orang pada saat itu. Tapi justru Bartimius adalah tipe orang yang berkemauan keras dan berkeyakinan bahwa suatu saat aku akan terbebas dari penderitaan. Sebab itu ketika Yesus datang lewat, dia langsung bangkit imannya. Dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun ditegur, diolok-olok sama orang, menengok. Tetap Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Sampai Yesus berhenti. Ayo, buat perhatian hidupmu sama Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Biar Yesus berhenti, lalu ngomong sama saudara, apa yang harus aku perbuat untuk kamu anakku? Amin. Dia tanggalkan itu jubah semuanya. Beda, ingat orang yang lumpuh 38 tahun di depan kolam Bethesda? Beda. 38 tahun Bethesda itu rumah belas kasihan. Simbolnya rumah belas kasihan. Ternyata di dalamnya tidak ada belas kasihan. Ya itulah manusia. Manusia itu kan kasih filio kan gitu. Kalau kamu baik, aku baik. Kamu jahat, enaknya aku baik. Itu filio. Orang lumpuh ini ketika enggak dihiraukan sama orang 38 tahun, Yesus datang sama orang lumpuh ini. Yesus bilang apa? Apa yang tidak aku perbuat kepadamu? Oh bukan gitu, ngomongnya gini, maukah engkau sembuh? Ya, pertanyaannya dengar baik, maukah engkau sembuh? Jawabannya orang lumpuh ini apa? Coba dia ngomong, mau, wes beres, enggak panjang. Jawabannya ternyata kelihatan nampak sakit hatinya banyak. Enggak ada Tuhan yang membawa aku ke kolam Bethesda itu. Enggak ada yang bantu aku Tuhan. 38 tahun. Kan ketika air itu goncang, itu kan langsung banyak terjadi kesembuhan. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, air itu goncang. Ya saya berpikir, seharusnya kan dibentuk panitia. Kalau goncang, ayo antri, ini dulu ya, setelah itu ini dulu ya. Ya, ini dulu. Cinglinya kan begitu toh. Oh, bahasa Indonesia cinglinya itu ya. Secara fairnya itu kan begitu. Tapi ternyata enggak peduli 38 tahun loh.
Tapi karena kasihnya Tuhan Yesus, anugerahnya, Yesus datang. Begitu dia jam, tidak ada orang yang nyembuh apa, tidak ada yang nolong aku Tuhan Yesus. Yesus nggak ambil pusing sama omongannya dia. Bangkitlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Langsung berjalan. Pertanyaannya, masakan saudara mau tunggu 38 tahun? Sampai Tuhan Yesus sendiri yang datang menjemput saudara? Kalau saya nggak mau, selak tuwek saudaraku. Ya, saudara harus kejar Yesus. Datang sama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh. Amin. Yang hari ini hidupnya susah, menderita, ayo deket sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Dengar instruksinya Tuhan. Beda sama Bartimeus, ketika ditanya sama Tuhan Yesus, Bartimeus langsung jawabnya gini. Tanya Yesus kepadanya ayat 51, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rabuni aku supaya aku dapat melihat. Tidak basa-basi. Ya Tuhan Yesus, aku luwih suwe sejak lahir buta, aku tidak pernah lihat lo terang. Masuk gak sakno mbek aku Tuhan. Loh, pertanyaannya, ya Yesus jawab, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Bukan self pity-nya, bukan mengasihani dirinya yang keluar, tapi langsung dia bilang, rabuni aku supaya aku sembuh. Itulah saudaraku, ada banyak orang itu mengasihani diri, itu yang paling susah diobati saudaraku. Ya, tidak pernah dirinya itu salah, dia bertobat, tapi selalu menyalahkan keadaan. Itu self pity, orang mengasihani diri itu susah. Konsep berpikirnya itu pasti susah. Aku kayak gini gara-gara. Aku kayak gini nih gara-gara bojoku gini. Tapi diurut-urut aku kayak gini gara-gara orang tuaku. Orang tuaku gak sugih, kaki aku bisnis. Gitu. Tapi orang tuanya sudah kaya, dikasih warisan, sugih, terus melarat, miskin. Aku kayak gini gara-gara aku dibujui koncoku. Koncone yang disalahno ya tuh. Koncoku kayak gini kurang ajar. Nah. Nanti ada lagi, kalau koncone bener, aku kayak gini salah lagi gara-gara yang dicari selalu gara-gara. Ayolah, jangan begitu saudaraku. Bartimeus beda, dia langsung berkata, rabuni aku, Tuhan. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga Bartimeus melihat, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Lihat. Yang keempat, Bartimeus mendapat mujizat karena imannya. Amin. Ayo hari ini kita kenakan iman kita. Jangan berdalih. Jangan kau lihat tidak mungkin Tuhan keadaanku kayak gini. Mosok Tuhan. Jangan. Engkau seringkali nyanyi, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Ayo gunakan imanmu. Amin. Gunakan imanmu. Bangkit semuanya untuk Tuhan. 4 hal ini bisa saya bagikan. Ya. Ingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Ini bukti kasih setianya buat kita semuanya. Jangan ada di antara kita yang menyalibkan Yesus yang kedua kali. Kita salibkan Yesus karena alasan-alasan kita. Kita salibkan Yesus karena apa? Karena ketegar tengkukan kita. Ya, datang sama Tuhan. Jangan salahkan sekitarmu, tapi introspeksi pada dirimu sendiri. Tuhan Yesus itu sungguh baik dan sangat baik. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, pada mezbahmu ya Tuhan.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini, yang kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan itu semuanya. Tinggalkan jubah kesombonganmu, tinggalkan jubah alasan-alasanmu, jubah-jubah yang merugikan hidupmu. Tinggalkan itu semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saya undang para diaken yang bertugas bisa maju ke depan. Kita akan siapkan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya Yesus Tuhan, hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Biarlah piano menaikkan lagu pujian dengan lembut. Saya beri waktu saudara berdoa kepada Tuhan. Kalau saudara dengar firman Tuhan pada siang hari ini menegur saudara, jangan cari alasan, jangan cari kambing hitam, tapi langsung putuskan pertobatan pada siang hari ini. Lakukan saja tugasmu. Tuhan tidak pernah memandang latar belakangmu siapa dirimu. Bartimeus sekalipun pengemis, Yesus tetap datang. Orang lumpuh 38 tahun di Bethesda, di kolam Bethesda, tidak dianggap sama siapapun. Yesus datang. Wanita pendaraan 12 tahun, dia menjamah jubah Yesus. Kuasa Yesus langsung keluar, menyembuhkan. Itu bicara respon. Tuhan mau pagi hari ini respon saudara benar di hadapan Tuhan. Responi setiap firman Tuhan. Datang cari Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Mujizat itu gampang bagi Tuhan. Tapi yang tidak gampang itu merubah karaktermu. Yang tidak gampang itu merubah pola pikirmu. Itu yang tidak gampang. Maka itu kita harus melekat, nempel terus kepada firman. Supaya karaktermu, pola pikirmu bisa berubah. Oh Yesus Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, mari Roh Kudus Engkau yang terus berbicara. Kalau sebentar kami akan masuk sakramen perjamuan kudus Tuhan, layakkan kami semuanya. Hamba-hamba-Mu yang bertugas para diaken Tuhan, kuduskan, sucikan mereka, layakkan mereka untuk melayani sakramen perjamuan kudus. Seluruh umat-Mu Tuhan yang akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan pada siang hari ini, layakkan kami, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Baik yang di rumah Tuhan, layakkan mereka Tuhan. Berkati perjamuan kudus pada siang hari ini. Kami percaya yang sakit akan menjadi sembuh, yang susah Tuhan akan hiburkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, akan pulihkan semuanya. Kami percaya Tuhan, kami selalu mengingat kematian-Mu di atas kayu salib. Inilah bukti kasih-Mu bagi kami. Inilah bukti kasih-Mu yang tidak terbatas, tidak bersyarat oleh apapun. Engkau curahkan bagi kami. Berkati Tuhan perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Saudara akan dilayani. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Diriku oleh segenap
lama, cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia Tuhan, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Yang sudah terima roti dan anggur, saya persilakan kita bangkit berdiri. Untuk anak-anak jangan diberi roti dan anggur karena belum dibaptis, masih belum mengerti ya. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku, jadilah. Pak Yoyo, saya minta tolong pintunya bisa ditutup Pak. Pintu begini supaya AC-nya tidak keluar ya. Haleluya. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah campur ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau yang sakit, engkau berkata, terima kasih Tuhan, engkau sudah sembuhkan aku. Engkau yang kekurangan, engkau berkata, terima kasih Tuhan, engkau sudah memberkati aku berlimpah. Terima kasih Tuhan, engkau sudah memberikan aku kekuatan. Berkati dirimu hari ini. Berkati dengan perkataan-perkataan yang positif. Oh Yesus, 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 terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu yang kami terima pada siang hari ini. Dalam nama Yesus, kami percaya kami tidak akan pernah sendirian. Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu menuntun, membimbing setiap kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nanti saudara bisa kembalikan ini semua ya. Kita naikkan lagu pujian Jalan Serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan, amin. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, amin. Jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya.
akhir ibadah kami Tuhan, kami tetap perlu pimpinan, bahkan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Sebab itu kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami umat-Mu. Semat yang dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar segala yang baik, bahkan sangat-sangat baik, akan terus mengalir, melimpah dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan membuat engkau berhasil, dan engkau terus naik dan bukan turun. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.